Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid At-Tanwir yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah di hari ini kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan tentu dengan salat zuhur berjamaah kita berharap Allah semakin memberikan tambahan kepada kita rahmat, barokah dan ridhonya, memberikan kepada kita ampunannya sehingga kita senantiasa dalam bimbingan Allah. Dalam kehidupan kita selalu dibimbing oleh Allah, dan jika kita dalam hidup dibimbing oleh Allah, maka insya Allah hidup kita akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang Allah kehendaki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji satu kitab yang biasanya ini dikaji di pesantren-pesantren. Kitab ini adalah kitab Nasoihul Ibad. Kitab Nasoihul Ibad, insya Allah kita akan kaji secara rutin, mungkin sebulan sekali atau mungkin ya sekian waktu sekali di masjid ini. Dan kitab ini juga dikaji di pesantren tempat kami mengasuh santri-santri, di pesantren Ki Bagus Hadikusumo atau MBS Ki Bagus Hadikusumo di Jampang, Bogor. Nah, kitab Nasoihul Ibad ini adalah syarah dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah penulis kitab Bulughul Maram, penulis kitab Syarah Sahih Bukhari, dan banyak kitab yang lain. Kitab-kitab hadis itu banyak ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau punya kitab namanya Kitab Al-Munabbahat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Jadi peringatan-peringatan atau nasihat-nasihat untuk mempersiapkan diri liyaumil ma'ad, untuk berjumpa di hari kembalinya nanti, di saat kita kembali kepada Allah. Nah, persiapan-persiapan apa, nasihat-nasihat apa yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar melalui kitabnya ini, kemudian disarahkan oleh seorang ulama yang menjadi ulama go internasional, namanya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ini menurut satu riwayat juga merupakan salah satu guru dari kiai kita, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kiai-kiai yang lainnya yang beliau-beliau ini berguru di Mekah saat Imam Nawawi Al-Bantani mengajarkan ilmu-ilmu di salah satu sudut di Masjidil Haram sana. Jadi kita bersyukur bahwa pada masa dahulu ulama-ulama Indonesia itu go internasional. Antara lain Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Banten, ya, Al-Bantani itu adalah karena beliau orang Banten. Atau ada yang mengenal Imam Nawawi Al-Jawi, Imam Nawawi orang Jawa, maksudnya Jawa itu Indonesia itu dulu taunya Jawa begitu saja. Ada lagi Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, ini juga gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini orang Minangkabau yang melalang buana di negeri Mekah dan menjadi guru besar di sana. Ada lagi Imam Syekh Mahfud At-Termasi, ini adalah guru hadis. Beliau ini orang Pacitan, Jawa Timur, di daerah Termas sana. Nah, beliau ahli hadis dan mengajarkan ilmu hadis di Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Mahfud At-Termasi, dan masih banyak yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan mencoba mengkaji kitab
Nasoihul Ibad yang merupakan syarah dari kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab ini nanti ada beberapa bab. Ada bab yang isinya bab pengantar, ya muqaddimah biasa itu. Lalu nanti ada bab yang berisi tentang nasihat tentang dua. Lalu nanti ada nasihat tentang 3, bab 3. Ada lagi bab 4, nasihat tentang 4. Lalu ada bab nasihat tentang 5, tentang 6, tentang 7 dan tentang 8 dan seterusnya. Jadi isinya itu butir-butir nasihat yang isinya 2, ada yang isinya 3, yang isinya 4 dan seterusnya. Dan insya Allah kitab ini adalah kitab yang sangat baik sebagai penguatan kerohanian kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belakangan ini kita sering mendengar kabar yang sangat tidak menyenangkan. Kabar yang berasal dari sebagian saudara-saudara kita yang mengalami hidup yang terasing. Bukan suku terasing, bukan. Kalau suku terasing itu tugasnya LDK, Kiai Agus dan tim ya, itu pendekatannya ke suku terasing, suku terluar. Tapi yang dimaksud adalah orang yang terasing walaupun dia hidup di tengah keramaian, tetapi hatinya ini gersang, hatinya ini asing, hatinya ini merasa sepi di tengah keramaian. Sehingga orang-orang ini kemudian melakukan hal-hal yang sangat tidak baik. Misalnya beberapa hari yang lalu ya, ada seorang suami membunuh istrinya, dimutilasi di daerah Ciamis. Sebelum sebelum puasa kemarin, ada satu keluarga, suami, istri dan 2 anaknya loncat dari lantai 22 di Jakarta. Terus di tempat lain. Nah, beberapa kejadian ini menunjukkan bahwa ada semacam rohani yang gersang, ada semacam hati yang kosong, ada semacam teralienasi dari kehidupan. Jiwa yang kesepian, jiwa yang terasing, jiwa yang merasa hidup itu tidak ada maknanya lagi, sehingga bagi dia mereka akan mengakhiri hidupnya atau hidupnya orang lain dengan cara yang sangat sadis. Tentu kita tidak bisa membayangkan kok ada suami membunuh istrinya dengan cara kemudian dimutilasi. Padahal membunuh saja itu sudah dosa besar, ini plus mutilasi. Di Manado juga ada, di hari yang hampir sama. Seorang suami membunuh istrinya dengan alasan-alasan yang tidak sesuai. Ya, alasan apapun, membunuh itu adalah sesuatu yang sangat tidak sesuai. Karena itu di tengah maraknya kegersangan rohani, kita akan mengkaji kitab Nasoihul Ibad sebagai bagian dari penguatan rohani atau penguatan kejiwaan kita. Karena manusia ini bukan saja terdiri dari jasmani yang perlu makan, perlu minum, perlu tidur, tetapi manusia ini juga mengandung unsur rohani. Yang rohani itu isinya diperlukan yang namanya sholat, baca Quran, puasa, dan zikir, istighfar, lalu merasa bersyukur atas nikmat hidup, bersabar jika mendapatkan kesulitan. Itu adalah nilai-nilai rohani yang banyak dilupakan oleh sebagian masyarakat, dan mereka yang mengalami ini dia akan mengalami penyakit rohani atau keterasingan jiwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas ini diawali dari bagian pengantar. Nasoihul Ibad fi bayani al-fadil munabbihat alal istidadi liyaumil ma'ad. Kitab ini diberikan nama oleh Imam Nawawi sebagai kitab Nasoihul Ibad, yang menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab munabbihat alal istidad liyaumil ma'ad. Nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan untuk menghadapi hari kembali atau hari kembalinya manusia kepada Allah, yaitu hari kiamat. Wa as'alullah al-karim ayyanfa'a bihil muslimin.
Aku memohon kepada Allah semoga kitab ini membawa manfaat bagi kaum muslimin. Wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin, dan aku memohon kepada Allah semoga kitab ini menjadi tabungan, menjadi simpanan yang baik ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu ini dijelaskan, wa tusannu inda ibtidai kulli umurin, dan disunahkan ketika memulai semua urusan yang baik-baik itu disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik-baik, ya, kita lengkapilah dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai suatu sunnah. Memang tidak wajib, tetapi itu kalau dikerjakan akan sangat baik. Karena Nabi kita juga begitu, mau melakukan sesuatu Nabi kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tarakaha fi awwaliha, jika kita lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim di awalnya, utiya biha fi asna'iha, datangkanlah bismillah itu di tengah-tengahnya. Misalnya Bapak Ibu lagi makan, kok lupa baca bismillah, baru dapat 3 sendok, nah, segera baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, lalu lanjutkan makannya. Jadi itu namanya memasukkan yang tadi kita lupa itu ke dalam perbuatan kita. Atau ditambah dengan Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, Bismillah dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya, dan lain-lain bisa kita amalkan. Walhamdulillah fi kulli hin, setelah beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengucapkan Alhamdulillahi fi kulli hin, segala puji bagi Allah di setiap waktu, wa auqatin, dan setiap waktu-waktu atau zaman-zaman, wassalatu ala rasulihi, dan semoga sholawat kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad asyrafil khalqi, makhluk yang paling mulia, wal bariyat, dan makhluk atau manusia yang paling mulia yang ada di atas di alam raya ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi, kitab ini munabbihatun, merupakan peringatan-peringatan atau nasihat-nasihat, saran-saran alal isti'dad, dalam mempersiapkan liyaumil ma'ad, untuk hari kembalinya kita kepada Allah. Fa inna minha mayakunu masna, di dalam kitab ini nanti ada nasihat yang berisi dua hal. Wa minha mayakunu sulasiyan, dan di dalam bab ini, di dalam kitab ini juga nanti ada nasihat yang berisi 3 hal. Ila tamamil asyarah, sampai nasihat yang berisi 10. Dan aku akan memulai dengan ini kata beliau ini, aku akan memulai dengan hadis yang aku dapatkan langsung dari guruku. Fal hadis al awal, hadis yang pertama, ajazani bihi al allamah, aku mendapatkan ijazah hadis ini dari guruku yang namanya Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami thumma Al-Madani Al-Hambali, yaitu Muhammad Khatib Asy-Syami, beliau dari negeri Syam, thumma Al-Madani, kemudian tinggal di Madinah, Al-Hambali, beliau ini madhabnya Ahmad bin Hambal. Wa huwa benu Utsman bin Abbas bin Utsman an masayyihihi muttasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari. Dia adalah bin Utsman bin Abbas bin Utsman, dari guru beliau sampai bersambung kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, dari di dalam apa yang beliau riwayatkan, an rabbihi, dari Tuhannya yaitu Allah azza wa jalla. Ini berarti hadis yang di dalam hadis itu mengandung riwayat langsung dari Allah, namanya hadis qudsi. Jadi kalau ada hadis di dalamnya ada Nabi mengatakan dari Allah, nah itu berarti itu namanya hadis qudsi.
Kalau hadis yang biasa kita baca itu hadis nabawi, hadis yang langsung dari Nabi. Kalau ini hadis yang langsung dari Allah, jadi Nabi langsung dapat dari Allah. Itu namanya hadis qudsi. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam hadis ini, hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma, aku mengharamkan kezoliman, ala nafsi, atas diriku. Jadi Allah saja mengharamkan berbuat zalim, mengharamkan atas dirinya berbuat zalim. Kalau Allah saja mengharamkan dirinya berbuat zalim, maka apalagi kita. Kita juga sangat-sangat diharamkan berbuat zalim. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian tidak berlaku zalim dan kalian juga tidak dizalimi. Berbuat zalim itu haram, dizalimi itu juga haram. Maka kita tidak boleh melakukan salah satu dari keduanya. Menzalimi orang lain jangan, dizalimi juga jangan mau. Sehingga perlu adanya menegakkan yang namanya kasih sayang, keadilan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak menzalimi orang lain. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang muharraman, diharamkan di antara kalian, bainakum fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, setiap kalian adalah tersesat. Ya, kita semua ini pada dasarnya awalnya tersesat. Illa, kecuali man hadaituhu, orang yang aku beri petunjuk. Bapak Ibu, kalau bukan karena petunjuk Allah, kita tidak ketemu dengan kebenaran. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kita tidak ketemu dengan ajaran Nabi Muhammad. Kalau kita bukan karena petunjuk Allah, kita tidak bisa mengambil makna dari Al-Quran. Betapa banyak orang punya Quran, tapi dia tidak bisa mengambil petunjuk dari Quran. Betapa banyak orang punya hadis, baca hadis, tapi dia tidak bisa mengambil petunjuk dari hadis. Betapa banyak orang mengaku Islam, KTP-nya Islam, gitu ya. Kalau disebut tidak Islam pasti dia marah, tetapi dia belum berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Itu tandanya betul kata hadis ini, kullukum dhalun, setiap kalian pada dasarnya adalah tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk sehingga dia selamat dari ketersesatan. Di dalam Al-Quran juga gitu ya, wa wajadaka dhallam fahada, dan Allah mendapatimu dalam keadaan bingung atau kalut, fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Nah, itu di surat Ad-Duha. Fastahduni, karena kita ini berpotensi tersesat, kecuali diberi petunjuk oleh Allah, maka kita diperintahkan fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku. Manusia disuruh minta petunjuk kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu sumber petunjuk. Allah itu Al-Hadi, punya sifat Al-Hadi. Allah lah yang maha memberi petunjuk. Jangan minta petunjuk kepada dukun. Muhammadiyah itu paling tegas ya. Jangan nyari petunjuk kepada selain Allah. Jangan nyari petunjuk ke kuburan. Jangan nyari petunjuk kepada orang pinter. Karena orang pinter ini ya kadang-kadang masuk angin juga gitu ya. Maka jangan minta petunjuk kepada yang lain-lain. Minta petunjuk sama Allah. Kalau saja ada orang hebat, ada orang yang ngerti, punya ilmu, itu hanya sekedar sebagai perbandingan saja, bukan sumber petunjuk. Karena sumber petunjuk itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya, melalui Qur'annya. Quran disebut sebagai kitab hudal linnas, atau nama lain Al-Quran adalah Al-Huda, petunjuk. Kenapa? Karena di dalamnya berisi tentang petunjuk-petunjuk. Fastahduni, mintalah kamu petunjuk kepadaku, ahdikum, pasti aku akan beri petunjuk kepadamu. Jadi Allah berjanji di hadis ini, kalau kita mau minta petunjuk sama Allah, pasti Allah akan kasih petunjuk. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, setiap kalian adalah lapar, berpotensi menjadi lapar.
illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Dengan hadis ini kita tahu bahwa sesungguhnya yang memberi makan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui proses yang sudah Allah sediakan. Dengan turunnya hujan, maka tumbuhlah tanaman-tanaman, tumbuhlah padi, tumbuhlah jagung, tumbuhlah gandum, tumbuhlah buah-buahan, pisang, tumbuhlah singkong dan lain sebagainya. Dengan tumbuhnya tanaman-tanaman itu, maka kita bisa mendapatkan makanan. Kalau saja Allah menyetop hujan, ya misalnya hujan ini di stop sampai 1 tahun gitu, tidak ada hujan sama sekali. Kira-kira Bapak Ibu, kita mau dapat padi dari mana? Kita mau dapat gandum dari mana? Kita nggak bisa makan roti karena nggak ada gandum. Kita nggak bisa makan mie karena mie itu juga terbuat dari gandum. Kita nggak bisa makan pisang karena pisang pada mati, ya gitu. Jadi Allah yang kasih makan melalui caranya Allah sehingga kita bisa mendapatkan makanan. Kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, setiap kalian adalah lapar kecuali yang aku beri makan kepadanya. Fastad imuni, mintalah kamu makan kepadaku, ud'imkum, pasti aku akan beri kalian makan. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sumber makanan itu sesungguhnya dari Allah. Kalau kita kerja, itu bukan kita minta makan sama bos kita, bukan. Yang ngasih makan tetap Allah. Sarananya melalui kita keluar keringat, kerja, yang jadi guru ngajar di sekolah, yang jadi pegawai ngantor di kantor, yang jadi petani dia kerja di sawah, yang jadi nelayan dia nyari ikan di laut. Tapi sesungguhnya sumber yang memberi makan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan minta rezeki kepada yang lain. Minta rezeki sama Allah. Salat minta rezeki sama Allah. Habis salat berdoa minta sama Allah. Di malam hari tahajud minta sama Allah, ya Allah lancarkanlah rezekiku ya Allah. Lancarkanlah usahaku ya Allah. Mintanya sama Allah, jangan minta sama dukun. Jangan minta sama orang-orang tertentu, karena kalau manusia dimintain, manusia itu biasanya punya kepentingan. Aku mau ngasih kamu, syaratnya kamu harus dukung saya. Nah, gitu. Aku mau kasih beras 5 liter, syaratnya kamu harus pilih saya. Nah, itu manusia itu. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya Allah yang ngatur. Ya Allah, aku perlu untuk anak-anakku bisa sekolah ya Allah. Aku perlu untuk agar dapurku bisa ngepul ya Allah. Aku perlu agar anak-anakku bisa urusannya lancar ya Allah. Minta sama Allah, terutama di malam hari saat sholat malam. Minta sama Allah. Maka itu adalah kata Allah, kalau sudah sepertiga malam terakhir, Allah itu turun ke langit dunia untuk mendengarkan doa hamba-hambanya, untuk mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Maka sangat disayangkan ketika sepertiga malam terakhir kita ini tidak segera bangun. Kita lanjutkan. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin, setiap kalian pada dasarnya adalah tidak berpakaian. Setiap kalian adalah telanjang. Arin itu asal kata dari aro ya'ri, Arya Ya'ro, ya. Itu artinya arin, telanjang. Maksudnya telanjang adalah kita semua ini kalau nggak dikasih pakaian oleh Allah, kita nggak punya pakaian. Memang kita bisa beli pakaian di pasar atau di toko, tetapi sumbernya dari mana? Oh, itu dari kapas. Kapas itu dari mana? Dari tanaman kapas. Tanaman kapas itu dari mana? Dari hujan yang kemudian petani nanam kapas, lalu tumbuhlah kapas, lalu diproses menjadi benang, lalu diproses menjadi kain, lalu diproses menjadi baju. Jadi kita bisa pakai baju karena memang Allah yang sediakan pakaian bagi kita. Sehingga kita disuruh minta pakaian sama Allah, minta sandang pangan kepada Allah. Fastaksuni, mintalah kamu pakaian kepadaku, aksukum, aku akan beri pakaian kepadamu. Minta sama Allah, minta baju sama Allah. Tentu melalui prosesnya Allah akan memberikan kepada kita.
Ya ibadi, lanjutan dari hadis ini. Ini kita mungkin satu hadis nih pas nih waktunya ya. Hadisnya agak cukup panjang. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian, kata Allah dalam hadis qudsi ini, tukhti'una, banyak berbuat salah. Bapak Ibu, kita semua ini banyak salahnya. Di ruangan ini siapa yang tidak punya salah? Boleh angkat tangan. Ada nggak di antara kita ini yang nggak punya salah? Oh, saya nggak punya dosa. Nah, coba ada nggak? Setiap kita pasti punya salah. Setiap kita pasti punya kekurangan. Setiap kita pasti punya kekhilafan. Ya ibadi, innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian ini banyak berbuat salah. Bil-laili, di malam hari, wan nahari, maupun di siang hari. Tapi nggak usah khawatir kalau kita berbuat salah, mintalah ampun kepada Allah. Wa ana aghfirudz dzunub, sedangkan aku ini maha mengampuni dosa-dosa. Jami'an, semua dosa. Fastaghfiruni, mintalah ampun kamu kepadaku. Aghfir lakum, pasti aku akan ampuni kalian. Mengapa hadis ini penting? Karena begini Bapak Ibu, ada orang berbuat salah, lalu kemudian dia putus asa dari rahmat Allah, dia lalu nggak mau minta ampun sama Allah. Karena dia salah, semua menyalahkan dia, atasannya nyalain dia, anggotanya nyalain dia, bos-bosnya nyalain dia, semua nyalain dia, istrinya nyalain dia, anaknya nyalain dia. Karena dia selalu merasa bersalah, akhirnya dia putus asa, akhirnya dia ngambil pedang, akhirnya dia bunuh orang. Karena dia merasa bersalah, semua orang kok nyalain saya, katanya. Putus asalah dia, hilanglah dia harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu, sehingga kemudian dia melakukan satu kenekatan-kenekatan. Di daerah saya kemarin, di daerah dekatnya Ustadz Agus, Lamongan, di Jembatan Bengawan Solo, beberapa hari yang lalu ada orang lewat situ bawa motor, motornya diparkir di samping di jembatan itu, lalu orangnya loncat ke jembatan itu. Loncat, dia bunuh diri artinya. Motornya ditinggal, langsung dia loncat. Kira-kira setahun yang lalu pernah juga kejadian di Ciputat, di flyover Ciputat. Ada orang bawa motor, motornya diparkir di flyover itu di atas, lalu orangnya loncat dari atas, jatuh tek di depan pasar Ciputat itu. Langsung mati, nggak pakai lama-lama. Itu tandanya apa? Dia merasa bersalah. Dia merasa tidak ada yang memaafkan dia. Dia merasa Allah pun juga nggak memaafkan dia. Padahal kalau dia bersalah, datang kepada Allah, ya Allah, aku punya salah ya Allah, aku pernah begini ya Allah, aku pernah begitu ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ada harapan mendapatkan ampunan, maka disitulah akan lahir harapan baru untuk membuka lembaran baru. Semua salah diampuni oleh Allah asal mau minta ampun. Yang repot kan orang nggak mau minta ampun. Yang repot kan orang salah tapi nggak sadar bahwa dia salah. Ini yang jadi masalah, sehingga kemudian dosa itu menggelapkan hatinya. Bapak Ibu, dosa itu satu titik, satu dosa membuat satu titik di dalam hati. 2 dosa 2 titik, 5 dosa 5 titik, ada 100 dosa ada 100 titik. Kalau semakin banyak dosanya maka hatinya itu gelap karena penuh dengan debu-debu dosa. Ini yang disebut dengan rona. Kalabal rona, itu yang dalam Quran disebut rona itu. Sesuatu yang mengotori hati, sehingga kalau hati itu kotor maka dia tidak bisa bercermin. Hati yang kotor tidak bisa menerima cahaya dari Allah. Hati yang kotor akan membuat hidup menjadi gelap, pikiran jadi gelap, jiwa jadi gelap, jalan menjadi gelap. Sehingga dia melakukan apapun yang akan ia lakukan tanpa berpikir panjang. Dia bisa bunuh diri, dia bisa membunuh orang, dia bisa melakukan satu kejahatan karena hatinya sudah gelap tadi. Makanya Allah mengatakan, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, aku ampuni semua dosa. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti aku akan ampuni. Syaratnya gitu, minta ampun. Tapi Allah tahu nggak kita berdosa? Allah tahu kita berdosa. Tapi syaratnya
dosa itu harus kita akui di hadapan Allah. Ya Allah, aku ngaku salah ya Allah. Aku dulu pernah begini ya Allah. Aku dulu pernah berbuat ini dan begitu ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Nah, kesediaan untuk mengakui dosa ini, kalau bukan orang yang kalau bukan orang yang jujur, tidak akan berani itu. Hanya orang jujur yang berani mengakui dia dosa. Hanya orang jujur yang berani dia mengakui bahwa dia salah. Dan biasanya kalau orang itu tidak jujur, ya dia tidak mengaku salah. Mau salahnya sebesar apapun, ya dia bilang yang salah bukan saya, yang salah si Anu tuh. Senangnya nyalain orang terus, dia tidak pernah nyalain diri sendiri, sehingga dia tidak pernah berbuat baik karena tidak ada kesempatan untuk tobat itu sangat kecil karena dia tidak mengakui bahwa dia salah. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri, sesungguhnya kalian tidak akan sampai kepada bahaya kepadaku. Kamu tidak akan bisa membawa bahaya kepadaku. Fatadurruni, lalu engkau membahayakan kepadaku. Tidak bisa. Manusia tidak bisa membawa bahaya kepada Allah. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, manusia juga tidak bisa membawa manfaat untuk Allah. Sehebat apapun manusia, dia tidak bisa mengarahkan bahaya itu kepada Allah, dan juga tidak bisa mengarahkan manfaat itu kepada Allah. Fir'aun sehebat itu, dia tidak bisa mengantarkan bahaya kepada Allah. Artinya dia tidak bisa ngancam Allah. Atau siapapun orang yang baik, dia tidak bisa mengantarkan kebaikannya kepada Allah, karena urusan itu adalah hak prerogatif Allah. Allah yang punya bahaya dan Allah punya yang punya manfaat. Kalau kita pengen dilindungi oleh Allah dari bahaya, minta sama Allah, ya Allah lindungilah aku dari bahaya. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari Allah, ya mintalah sama Allah, ya Allah berikanlah aku hidupku ini biar bermanfaat. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hambaku, kalau saja manusia yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan manusia terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, dan manusia dan semua manusia, wa jinnakum, dan semua jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, semua manusia berada dalam satu ketaatan kepadaku, mazada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak akan bisa menambah kemuliaanku. Jadi kalau manusia ini tunduk semua sama Allah, taat semua sama Allah, itu sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah, karena Allah sudah mulia. Beda dengan raja-raja manusia, kalau tidak ada yang hormat, ya nggak ada yang hormati dia. Kalau tidak ada yang mengucapkan kepada yang terhormat, nah dia mungkin nggak terhormat. Tapi kalau Allah, dihormati nggak dihormati, Allah tetap terhormat. Dipuji nggak dipuji, Allah tetap terpuji. Disanjung nggak disanjung, Allah tetap tersanjung, karena Allah maha segala-galanya. Tapi sebaliknya juga, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, kalau saja manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, dan kalau saja semua manusia dan semua jin semuanya berbuat kejahatan, lalu ingin dengan kejahatannya ingin mengurangi kekuasaanku, mana qasadzalika min mulki syai'an, itu semua tidak akan bisa mengurangi kekuasaanku. Kalau ada manusia bersepakat ingin durhaka kepada Allah, udah kita sepakat aja, kita jangan ada yang sholat nih, sepakat aja misalnya gitu ya. Ayo kita durhaka aja sama Allah nih, semua sepakat untuk durhaka. Itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Ya ibadi, wahai manusia, wahai hambaku, kalau saja manusia yang paling awal sampai yang paling akhir, semua manusia, wa insakum wa jinnakum, semua manusia dan semua jin, qamu ala sa'idin wahidin, mereka semua berdiri di atas satu tempat yang tinggi, katakanlah berdiri di atas satu dataran tinggi begitu.
Fas'aluni, lalu semuanya minta sama Allah. Setiap manusia minta, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini. Semua manusia minta, semua jin minta, semua binatang minta. Fas'aluni, lalu mereka minta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidim mas'alatahu. Lalu semua aku berikan, si A aku kasih, si B aku kasih, si C aku kasih, semua aku kasih, kata Allah. Mana qasadzalika mimma indi. Pemberianku kepada seluruh makhluk itu tidak akan sedikit pun mengurangi kepemilikanku. Milik Allah nggak akan berkurang, rezeki Allah nggak akan habis, nikmat Allah nggak akan habis, walaupun yang minta banyak. Beda dengan manusia, Pak. Kalau kita punya sembako 100, yang datang 100, udah habis langsung. Nabi Sulaiman itu pernah, ya Allah izinkan aku memberi makan makhlukmu 1 hari saja. Karena Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya, Bapak Ibu. Nabi sekaligus raja, minta izin sama Allah untuk bisa memberikan makan makhluknya 1 hari saja. Ternyata Nabi Sulaiman baru manggil kambing saja. "Oi kambing, kamu silahkan makan." Rumput yang sudah ditumpuk bergunung-gunung itu habis dimakan oleh 1 ekor kambing. Nah, itu tandanya bahwa manusia tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Hanya Allah yang punya hak itu. Jadi kalau semua minta sama Allah, maka itu tidak akan mengurangi miliknya Allah sedikit pun. Kecuali seolah-olah seperti kita mencelupkan tangan di laut, lalu kita angkat. Nah, tetesan itulah yang dibagi oleh Allah kepada seluruh makhluk. 1 tetes itulah yang dibagi. Selebihnya masih belum dibagi. Artinya masih banyak yang belum dibagi dibanding yang dibagi. Falyahmadillah. Karena itu, ya ibadi, innama hiya a'malukum, wahai hambaku, itulah amal-amal kalian yang aku akan hitung satu persatu. Aku akan hisab satu persatu. Siapa yang aku berikan kepadanya kesempatan baik, ya. Tsumma uwaffikum, aku berikan balasan kepada mereka yang berbuat baik. Faman wajada khairon, siapa yang menemukan balasan kebaikan, falyahmadillah, silahkan dia bersyukur, memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalik, dan siapa yang menemukan selain itu yang jelek, berarti fala yalumanna illa nafsah, jangan salahkan siapapun kecuali salahkan diri sendiri. Hadis riwayat di dalam kitab Imam Bukhari dan dalam kitab-kitab yang lain disebutkan tentang hadis ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, mengingat waktu yang sudah agak siang, ya, sudah mendekati jam 1, kita baru bahas 1 hadis dari kitab Nasha'ihul Ibad. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan sedikit demi sedikit kitab ini, karena di Muhammadiyah ini juga dirasakan perlu mengkaji kitab-kitab yang isinya juga memberikan nasihat-nasihat rohani, sehingga kita ini biar jangan sampai kita menjauh dari nasihat-nasihat Allah melalui ayat maupun nasihat-nasihat Nabi melalui hadis dan juga nasihat-nasihat para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin kiranya cukup dulu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, sampai jam 1 masih ada waktu kira-kira 7 menit. Barangkali kalau ada yang mau bertanya. Tidak usah ya, oke. Karena waktunya untuk aktivitas yang lainnya, kita sudahi dulu kajian kita, kitab Nasha'ihul Ibad. Insyaallah jika Allah berkehendak, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah mungkin sebulan sekali atau sekian waktu sekali kita akan ngaji khusus kitab ini. Hari ini saya mohon maaf, rencananya saya ingin bawa kitab ini berapa buah gitu, sehingga nanti bapak-bapak bisa pegang. Rupanya toko yang biasa saya beli itu tidak, atau kehabisan stok, ya, kitabnya kehabisan stok, sehingga belum bisa saya bawakan. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita nanti akan bawakan. Syukur-syukur kalau di sini ada panitia bisa menyediakan kitabnya, nanti ditaruh, sehingga nanti saat ngaji kita buka kajian kitab Nasha'ihul Ibad.
Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan-kekurangan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.